Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan Haikal Gifarin Zagi dengan NPM 2406432261. Di sini saya ingin menjelaskan video tugas pendahuluan modul 7 yang sudah saya buat. Oke, pertama-tama soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan redundancy? Itu sebuah konsep yang ada di dalam jaringan komputer yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem itu bakal tetap berfungsi atau tetap bekerja walaupun ada kegagalan pada sebagian komponennya atau beberapa bagiannya. Tujuan utamanya apa? Itu memastikan sistem terus berjalan meskipun ada bagian yang gagal sehingga membantu mencegah downtime dan meningkatkan reliability. Kedua, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jelaskan jenis-jenis port roles dalam STP. Oke, jadi dasarnya itu spanning tree protocol itu uh, protokol layer 2 atau data link layer yang dirancang untuk mencegah network loops dalam topologi jaringan yang memiliki jalur redundancy atau mempunyai jalur ganda. Oke, jenis-jenisnya apa aja itu ada root port, designed port, alternate port, sama disabled port. Oke, root port dulu. Root port itu port pada non-root switch dengan jalur yang terbaik karena memiliki path cost terendah untuk mencapai root bridge. Nah, ini tuh kayak jalur terbaik dan satu-satunya jalur keluar dari switch tersebut menuju root bridge. Oke, yang kedua ada designed port. Jadi port ini memiliki path cost itu ini hampir sama kayak root port, punya path cost terendah menuju root bridge untuk segmen jaringan yang terhubung dengannya. Fungsinya apa? Itu untuk meneruskan frame traffic data ke segmen jaringan. Di setiap segmen jaringan harus ada satu designed port. Habis itu ada alternate port. Itu kayak port cadangan gitu. Jadi kayak port yang menyediain jalur alternatif ke root bridge. Jadi fungsinya itu buat apa? Fungsinya buat backup yang langsung gitu loh. Kayak ready to go untuk root port. Jika root port gagal, alternate port dapat membackupnya. Yang terakhir ada disabled port, di mana port yang telah dinonaktifkan atau dimatikan manual oleh administrator. Nah, disabled port ini nggak berpartisipasi dalam proses STP dan tidak meneruskan frame traffic. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan STP rules. Oke, STP rules ada root bridge, root port, sama designed port. Di mana tujuan utama STP jadi STP itu mempunyai tujuan memilih satu switch sebagai root bridge untuk seluruh topologi jaringan. Semua switch yang menganggap diri mereka sebagai root bridge dan mengirimkan unit data yang disebut BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Oke, setelah root bridge terpilih, kita bakal memilih root port. Jadi setiap switch lain harus menentukan satu jalur terbaik untuk mencapai root bridge. Port yang menyediakan jalur terbaik disebut root port. Jadi kayak
root port itu yang nyediain jalur terbaik. Oke, yang terakhir ada designed port. Setiap segmen jaringan harus memiliki satu desain port, di mana port ini tuh mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan lalu lintas ke segmen tersebut. Semua root bridge itu biasanya designed port. Oke, yang keempat, jelaskan fungsi dari BPDU guard. Oke, jadi fungsi BPDU guard itu sebagai fitur keamanan untuk melindungi topologi STP pada jaringan switching layer 2. Jadi fitur yang udah dirancang untuk jadi fitur yang udah dirancang fitur yang ada itu dirancang untuk diaktifkan pada port yang seharusnya hanya terhubung ke end device dan tidak seharusnya menerima BPDU dari perangkat terhubung. Nomor 5, jelaskan apa itu Ether channel. Jelaskan skenario di Ether channel tidak disarankan untuk digunakan dan sebaliknya, kapan Ether channel sangat penting untuk diimplementasikan. Oke. Jadi Ether channel itu kayak teknologi link aggregation yang digunakan pada switch berfungsi untuk menggabungkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Oke. Ether channel itu disarankan jika kita membutuhkan bandwidth yang sangat tinggi dan ketersediaan jaringan yang kritis. Skenario yang tidak disarankan itu jika koneksi ke end device sederhana karena perangkat ini tidak mendukung protokol negosiasi Ether channel dan tidak memerlukan tingkat bandwidth atau redundansi agregat yang disediakan oleh Ether channel. Jadi kayak kalau misalnya koneksi ke end device itu cukup sederhana, tidak dibutuhkan. Setelah itu ada lagi yang tidak disarankan. Port dengan konfigurasi berbeda dapat menyebabkan Ether channel tidak dapat diimplementasikan jika tautan fisik yang ingin digabungkan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kalau misalnya konfignya berbeda itu tidak disarankan untuk menggunakan Ether channel. Kalau misalnya pengen menggunakan Ether channel itu semua port harus dalam kecepatan yang sama. Habis itu mode duplexnya juga sama konfigurasi VLAN-nya juga yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Habis itu sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. Oke. PAGP itu apa? PAGP atau Port Aggregation Protocol itu protokol agregasi yang bersifat milik Cisco. Nah, jadi perangkat-perangkat Cisco doang yang bisa ngegunain. Oke, jadi PAGP itu mengizinkan switch untuk mempelajari identitas switch lain yang mendukung PAGP dan kemudian secara dinamis mengelompokkan port-port yang memiliki konfigurasi yang sama ke dalam satu Ether channel. Oke, mode yang ada di PAGP itu ada desirable, di mana port yang dalam mode ini secara aktif memulai negosiasi dengan port lain. Setelah itu ada mode auto, di mana port dalam mode ini berada dalam kondisi pasif, tidak memulai. Jadi port ini tuh nggak mulai negosiasi PAGP, tetapi akan menanggapi paket PAGP yang diterima dari port lain. Oke, setelah itu LACP atau Link Aggregation Control Protocol.
Jadi LACP itu apa? Itu protokol aggregation tautan yang merupakan open standard. Nah, jadi LACP itu didefinisikan dalam standar IEEE 802.3AD. Mode-mode yang ada di LACP itu ada aktif, di mana port yang ada di dalam aktif ini secara aktif memulai negosiasi dengan port lain. Dia akan mengirimkan paket LACP untuk mencoba membentuk Ether channel. Oke, Ether channelnya akan terbentuk jika port lain menjadi mode aktif atau pasif. Nah, satu lagi ada yang namanya mode pasif, di mana port yang di dalamnya berada dalam kondisi pasif. Ia tidak memulai negosiasi LACP, tetapi menanggapi paket LACP yang diterima. Jadi Ether channel itu bakal terbentuk jika port lain menjadi mode aktif. Cara habis itu apa lagi? Jelaskan cara kerjanya. Oke, cara kerja kedua protokol itu bertukar paket antar port. Biasanya itu paket memungkinkan switch untuk mengidentifikasi port di seberang mampu melakukan agregasi dan memverifikasi bahwa port-port tersebut memiliki konfigurasi yang kompatibel. Setelah itu Ether channel itu nggak bakal kebentuk jika kombinasinya itu sama-sama pasif, seperti auto-auto atau pasif-pasif. Yang terakhir, tuliskan skenario konfigurasi Ether channel dengan menggunakan link aggregation control protokol dalam situasi di mana terdapat dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Oke, jadi ada dua switch 1 dan switch 2. Di mana dua-duanya kehubung menggunakan dua kabel. Oke, kita akan menggunakan dua port di setiap switchnya G01 dan G02 untuk menggabungkan ke dalam port channel 1. Oke, agar Ether channel LACP terbentuk, kita harus menggunakan kombinasi switch. Nah, satu itu antara satu aktif dan dua aktif, atau satu aktif dan dua pasif. Kita ngegunain kombinasi switch 1 aktif dan switch 2 aktif. Soalnya itu yang paling umum. Jadi kita nge-config switch 1 dengan config port 1 dan 2. Setelah itu kita membuat channel group dan kita bikin mode LACP itu ke aktif. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi. Sebenarnya yang di switch ini. Sebenarnya kita itu harus menjadi mode terang biar dua-duanya kehubung. Nah, setelah itu kita config switch 2 itu sama seperti switch 1 yang ada. Oke, terima kasih.